Ibu, saudara, saudariku yang kekasih di dalam Kristus Tuhan kita, semuanya pasti hari ini mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Nah, malam hari ini kembali lagi kita untuk mengikuti ibadah kesembuhan online melalui FB, dan saya percaya di waktu kita bersatu hati memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, maka kita akan melihat karya-karya Tuhan yang besar terjadi atas hidup kita. Nah, malam hari ini mari kita memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Buat malam hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Kami mau memuji-muji namamu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami percaya Tuhan, di waktu kami memuji Engkau, Engkau berkenan di dalam pujian kami. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami, umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Bahkan sahabat-sahabat kami yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang Kau lalui di antara kami. Semua kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini ibadah yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus saat ini kami mau sembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan,
sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Bapa, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan kami yang hebat. Seluruh bumi menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Setiap yang bernapas memuji-muji Engkau Tuhan. Nama-Mu dibesar-besarkan. Dari tempat ini hanyalah nama Yesus yang kami sanjung. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah segalanya. Kepunyaan-Mu lah kehormatan, kepunyaan-Mu lah kejayaan. Haleluya, oh haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang sebanding dengan-Mu Tuhan. Hanya Yesuslah yang berkuasa. Kuasa di surga dan di bumi adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ralabayasane, oh ralabayasane. Terus Engkau curahkan Roh-Mu atas kami malam hari ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kami menerima kuasa kalau Roh-Mu turun atas kami. Roh-Mu turun atas kami. Kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, amin. Ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil Dia Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. 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 Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Sukacita kami penuh malam hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan, selama kami memuji-muji Engkau,
mujizat-Mu itu terus ada bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, terus kami saksikan perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Engkau perbuat atas hidup kami hari-hari ini. Dan malam hari ini, urapi hamba-hamba-Mu, penuhi kami semua dengan Roh Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saat ini kita menyaksikan kesaksian sahabat kita Helen. Shalom saudara terkasih yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada. Nama saya Helen Emelda Veronica Gultom. Saya berjemaat di GBI Bumi Setia Mekar di bawah pengembalaan Pastor Erwin Tarigan. Saya berdiri di sini karena saya ingin menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi dalam hidup saya. 2009 tahun lalu saya mengalami penyakit kanker payudara. Di sebelah kanan saya, benjolan itu awalnya kecil. Saya mengikuti tes di sebuah perusahaan, saya gagal karena terdeteksi saya penyakit kanker payudara. Lalu saya menelpon saudara saya yang ada di Batam, karena di sana banyak perusahaan yang tidak ada tes medikalnya. Saya bekerja di Batam di PT SIK di kawasan Muka Kuning. Saya bertahan di sana hanya 1 tahun karena benjolan saya semakin besar. Lalu saya balik ke Bekasi untuk proses penyembuhan. Setiba di Bekasi, saya dibawa orang tua saya untuk periksa di rumah sakit Mitra Timur. Dokter bilang ini harus segera operasi karena benjolannya semakin besar, nanti menjalar kemana-mana. Kami nggak iakan apa kata dokter langsung. Lalu kami balik ke rumah. Setelah balik ke rumah, orang tua saya mungkin cerita ke tetangga. Lalu tetangga saya bilang, besok ada KKR, Helen ikut ayo gitu. Saya berdoa, Tuhan, kalau emang di KKR itu saya akan sembuh, pasti Tuhan akan sembuhkan saya. Karena hidup saya ini milik Tuhan. Lalu saya ikut KKR itu yang diadakan oleh gembala saya, Pastor Erwin Tarigan. Ketika Pak Gembala bilang, yang sakit maju ke depan. Saya dengan percaya ketika saya didoakan, Tuhan pasti sembuhkan saya gitu. Lalu setelah KKR itu, enggak langsung sembuh. Tapi saya percaya dengan iman saya pasti sembuh. 3 hari kemudian saya ikut tes di sebuah perusahaan PT Bonafit di Epson kawasan Egypt. Setelah diperiksa semuanya, penyakit itu nggak ada lagi gitu. Awalnya dokter bilang, ini harus operasi. Tapi saya diterima secara pikiran manusia, nggak akan bisa gitu. Bahkan saya nggak bisa berdiri di sini secara manusia gitu. Tapi karena saya punya Tuhan yang besar, saya percaya bahkan Tuhan berikan saya kesembuhan, bahkan Tuhan berikan saya bonus untuk saya bisa menyelesaikan S1 saya. Karena saya sudah tidak punya bapak, tapi saya punya Bapa yang di sorga yang mencukupi segala kebutuhan saya. Apapun yang saya ingin bagikan untuk saudara-saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, percaya Tuhan pasti tolong saudara. Dalam Roma 12 ayat 12 firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara, apapun pergumulan kita, terus cari Tuhan, terus andalkan Tuhan, terus berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya Tuhan kita mencukupi apapun kebutuhan kita. Semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Semua Helen bisa berdiri saat ini semua karena Tuhan. Saya percaya saudara saat ini pun yang mengalami penyakit apapun, percaya saudara Tuhan sembuhkan. Oleh biur-biur Tuhan, saudara disembuhkan. Terima kasih. Haleluya, amin.
Ya, terima kasih Helen buat kesaksiannya, sangat luar biasa. Begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Kita percaya bukan hanya Helen yang disembuhkan, tetapi saya dan saudara pasti sembuh malam hari ini juga. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Panggil dia Yesus. Mungkin saudara sakit saat ini, angkat tangan saudara, katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus. Yesus, saya persilakan hambanya Bapak Gembala. Percaya mujizat ada. Yesus, ku percaya. Engkau mau kami semua disembuhkan. Amin. Untuk itulah kau datang ke dalam dunia ini, Tuhan. Mati tergantung di kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran manusia. Hari ini Tuhan, diserahkan hidup kami. Untuk jam sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas firman, atas hamba-Mu, atas setiap kami. Setiap saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menyelamatkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita berkatakan amin. Shalom saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik saudara-saudara yang sedang berada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan siaran ibadah online Healing Ministry pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan malam ini pun Tuhan mau menyembuhkan kita semua. Saudaraku, sebelum kita masuk kepada pelajaran malam ini ada 2 poin saudaraku. Saya berharap 2 poin ini akan selesai dan semua kita diberkati. Dan sebelum saudara mencatat pelajaran yang sangat berharga ini, mari saudaraku persiapkan alat tulis saudara supaya kita semua diberkati Tuhan saudaraku. Saudara, kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 15 ayat 26. Ini adalah kerinduan Tuhan atau janji Tuhan kepada orang Israel ketika orang Israel itu sedang berjalan di padang gurun di buku Keluaran, saudaraku, ketika mereka baru keluar dari Mesir dan Tuhan menjamin, saudaraku, menggaransi kalau istilah kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka kalau mereka sakit, saudara. Keluaran 15 ayat 26 Alkitab berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan pernah menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, karena Alkitab berkata sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, memakai kata Ibrani Jehovah Rafa. Saudaraku, ini adalah jaminan bagi kita orang percaya untuk mengalami kesembuhan.
Saya mau kembali kepada kesaksian saudara Helen Gultom, saudaraku. Tadi dia bercerita sedikit bahwa dia pernah di Batam. Nah, lewat ibadah online ini siapa tahu ada teman-teman Helen yang menyaksikan. Shalom semuanya. Saudara sudah dengar bagaimana Helen bersaksi dan dia mengalami mujizat, saudaraku, ya. Saudaraku, yang tadinya dokter berkata itu harus diangkat atau dioperasi, tetapi Tuhan menyembuhkan, saudaraku. Dia pulang dari ibadah belum terjadi apa-apa, namun beberapa hari kemudian apa yang namanya benjolan itu, saudaraku, hilang sama sekali. Itu membuktikan seperti kata buku Ibrani pasal 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus tetap sama dikatakan. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin di 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mencelikkan mata orang buta, dan membuat telinga orang tuli dan mulut orang yang bisu dipulihkan, berkata-kata dan mendengar, maka Alkitab berkata baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai dia datang kembali, mujizatnya tidak pernah berubah, saudaraku. Saudaraku, seorang Raja Daud, dia menuliskan, saudaraku, tentang kesembuhan dari Mazmur 103. Dia mengakui perjanjian itu, saudaraku, perjanjian di Keluaran 15 ayat 26 tadi, saudaraku. Inilah katanya di Mazmur 103 itu, saudaraku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dikatakan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang berikutnya dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Ayat 3 dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah ini, saudaraku, Daud mengakui perjanjian Keluaran 15 ayat 26 itu. Manakala Daud dalam hidupnya mengalami kesakitan, penyakit, atau hal-hal yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan Daud pernah berdosa, dan Alkitab berkata tadi yang di Mazmur 103 itu dikatakan, saudaraku, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dikatakan, dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia mengampuni segala kesalahan. Ada hubungan dosa dengan penyakit, saudara. Ada, tapi tidak selamanya, tapi ada. Di sini, di ayat ini, saudaraku, jelas dikatakan dia mengampuni dosa, setelah dosa diampuni, maka penyakit disembuhkan, saudaraku. Puji Tuhan, kemudian di perjanjian baru, tadi perjanjian lama, Injil Matius pasal 4 ayat 23, saudaraku. Tadi perjanjian lama, sekarang kita menyeberang ke perjanjian baru. Apa pula perjanjian Tuhan di perjanjian baru, saudaraku. Dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat atau sinagog dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan, saudara perhatikan, segala di sana. Bukan sebahagian, segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, saya percaya mujizat, saudara. Saya percaya kesembuhan juga. Apakah setelah berdoa lalu misalnya minum obat dan disembuhkan, itu juga pertolongan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan bekerja juga melalui mereka, saudara. Saudara, saya perlu mengingatkan kepada kita semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesembuhan, dengan kesehatan. Sebenarnya daripada kesembuhan ilahi, Tuhan lebih suka kita hidup dalam kesehatan ilahi. Sebenarnya kita bisa berumur 100 tahun. Ada penelitian, saudaraku, bahwa manusia ini dia umurnya 4 kali gigi geraham itu, saudaraku.
Jadi kalau gigi geraham itu 25, 4 kali 100 tahun. Nah, saudaraku, bagaimana bisa 100 tahun? Tentunya ada hukum-hukum kesehatan, saudaraku, ya. Kita tidak boleh begadang terlalu sering, ya. Jadi tidur 7 atau 8 jam itu memang adalah saran kedokteran. Kemudian tidak makan mengkonsumsi gula, saudaraku. Alkitab tidak pernah menyuruh kita makan gula, tetapi minum madu. Itu pun kata buku Amsal, jangan sampai engkau kekenyangan minum madu, saudaraku. Di banyak hal, saudaraku, saudara bisa mengklik itu di Google, apa saja makanan sehat, saudaraku, ya. Makanan yang mengandung serat, kemudian hitungan karbohidratnya, lemaknya, air juga, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan lebih suka orang-orang atau umat Tuhan itu hidup dalam kesehatan ilahi. Namun demikian,